Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali jumpa dengan saya Pendeta Peter Taura dalam program Message of Victory, Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan Manokwari. Saya mengajak kita pagi ini untuk membaca satu bagian dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 3, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kederaman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesak hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah supaya saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah berbagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhir, pada keyakinan iman kita semua. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam geram. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga dalam masa-masa sukar, dalam keadaan-keadaan sulit seperti ini, saudara dan saya terus bisa mengalami rest, saudara dan saya terus bisa mengalami kelegaan, bisa mengalami ketenangan, bisa mengalami kasih yang semakin nyata dalam hidup kita, sehingga kita berjalan makin hari makin kuat, makin hari terus mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita masih dalam tema besar yang sama, bagaimana kita mengalami kehidupan yang berkemenangan sementara keadaan situasi yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, menekan kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa untuk kita bisa mengalami kemenangan sekalipun kita ada di bumi ini, kita mengalami tekanan-tekanan, beban-beban yang berat, karena kita kepingin mengenakan yang baru tanpa meninggalkan yang lama. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya saudara mengalami anugerah, bagaimana supaya saudara bisa mengalami peristirahatan. Ya, kalau ayat 11 berkata di sini, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk tempat perhentian. Artinya suatu tempat perhentian ini bukan berbicara tentang suatu lokasi yang secara geografis kita bisa masuk seperti orang Israel berjalan dan memasuki wilayah yang namanya tanah Kanaan itu. Tetapi ini dijanjikan bagi kita sesuatu yang spiritual, suatu keadaan situasi yang membuat kita bisa tenang, yang membuat kita bisa mengalami perhentian, yang membuat kita bisa mengalami kelegaan di sana. Firman Tuhan katakan di sini, tempat perhentianku. Artinya suatu tempat di mana Tuhan ada di sana, Tuhan hadir di sana, hadirat Tuhan nyata di sana. Sehingga sekalipun dalam keadaan di bumi yang kita hidupi hari-hari ini tidak menentu, keadaan yang menekan hidup kita, tetapi kalau saudara ada di tempat perhentiannya Tuhan, His rest itu, maka saudara akan mengalami kelegaan, saudara akan mengalami peristirahatan, saudara akan mengalami ketenangan.
dan itu tidak menggoyahkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengalami hal itu? Ayat yang kita baca di sini dikatakan mulai dari ayat yang ke-7, sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus. Jika hari ini saudara, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bangsa Israel sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai model bagaimana mereka berjalan dalam tuntunan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sekalipun keadaan yang mereka alami adalah padang gurun yang terjadi di sekitar mereka, tetapi mereka masih bisa tenang, mereka masih bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi ini yang mereka lakukan, bahwa mereka selalu keraskan hati. Mereka selalu dikatakan tegar bengkok. Bahkan di situ dikatakan bahwa mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Ini Alkitab bilang mereka sudah diajar, mereka boleh melihat penyertaan Tuhan, boleh melihat berkat-berkat Tuhan yang menyertai mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tapi mereka tidak mau mengenal jalan Tuhan. Karena itu mereka membangkitkan murka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami anugerah Tuhan, membuat kita bisa mengalami ketenangan, bisa mengalami damai sejahtera dalam segala keadaan. Maka yang pertama saudara harus lakukan adalah bisa menangkap apa yang Roh Kudus bicara setiap hari dalam hidup. Maka di sini dikatakan sebab seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Izinkan supaya Tuhan selalu berbicara bagi saudara setiap hari. Artinya saudara harus terus membaca firman, membaca Alkitab. Alkitab adalah Allah menyatakan dirinya, pribadinya secara nyata melalui bagi kita. Allah bisa memperkenalkan dirinya. Kalau dalam Mazmur bilang, langit menceritakan perbuatannya, cakrawala menceritakan kemuliaannya, hari meneruskan berita itu pada hari, dan seterusnya. Artinya alam semesta ini bisa menyatakan Tuhan bagi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, supaya bisa mengenal dan mengenal pernyataan Tuhan lebih jelas, pernyataan Tuhan lebih nyata dalam hidup kita setiap waktu, yaitu melalui firman. Roh Kudus mengilham para hamba-hambanya untuk menulis Alkitab, dan sudah dibukukan begitu indah, begitu rapi bagi kita. Tugas kita setiap hari supaya saudara bisa mengalami anugerah itu, maka setiap waktu saudara harus punya kerinduan untuk mendengar suaranya. Sebab seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, Tuhan kepingin berbicara bagi kita setiap hari. Mengawali seluruh rangkaian acara di siaran di Radio Suara Kemenangan, kita juga mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui pemberitaan firman. Ada penyingkapan-penyingkapan kebenaran untuk membuat kita mengerti dan memahami setiap firman yang ditulis di dalam Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, supaya saudara bisa mengalami anugerah, mengalami kelepasan, mengalami kelegaan, bisa menikmati peristirahatan atau masuk ke tempat perhentian Tuhan, mengalami rest di sana, maka biarlah kita selalu mendengar suaranya setiap hari. Mendengar suara Tuhan setiap hari, yang tanda umum yang kita alami adalah saudara bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara juga bisa mendengar renungan-renungan khotbah, dan bahkan saudara juga mungkin bisa mendengar suara Tuhan melalui lagu-lagu rohani, melalui puji-pujian yang saudara dengar. Tiba-tiba itu ada memberikan suatu kekuatan dalam hidup saudara. Ketika saudara memberikan hati, buka hati untuk mendengar suara Tuhan, maka saudara akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Yang kedua, jangan keraskan hati.
Perjalanan kehidupan kita sangat ditentukan, dipengaruhi oleh sikap hati kita. Jangan keraskan hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan jika pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Kalau kita keraskan hati kita, maka benih itu tidak akan bisa tertancap. Firman itu tidak akan bisa masuk. Saudara tidak bisa mendengar suaranya, karena saudara tidak bisa masuk ke tempat perhentian yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya merindukan pagi ini ketika saudara mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hati. Tuhan sedang terus berbicara bagi setiap kita. Tuhan ingin menyampaikan, tunjukkan kepada kita jalan-jalan, tujuannya, kehendaknya bagi kita. Tapi seringkali kita menutup hati kita untuk tidak bisa mendengar. Kenapa hati kita keras? Karena kita selalu mendengar firman hanya untuk sebagai bahan perdebatan. Firman itu bukan untuk diperdebatkan. Firman itu bukan untuk dipertentangkan. Tapi firman Tuhan, suara Tuhan yang adalah pribadi Tuhan sendiri, itu untuk ketika saudara dengar, itu untuk disimpan di hati, untuk dilakukan, dan untuk mengubah kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, miliki hati yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Itulah yang akan membuat kita, membuat suara Tuhan, membuat firman Tuhan bisa beroperasi leluasa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang kita pelajari di pagi hari ini, kalau kita terus membuka hati untuk mendengar suara, tidak mengeraskan hati kita. Kita terbuka untuk menerima setiap nasihat, petunjuk, arahan, dan tuntunan dari orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi kita. Tuhan selalu berbicara secara langsung pada kita melalui firman-Nya. Waktu saudara membaca ayat-ayat Alkitab, Tuhan juga bisa berbicara melalui khotbah-khotbah atau perenungan-perenungan firman yang saudara dengar. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan juga berbicara melalui nasihat orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin juga itu bukan di gereja, mungkin bukan di mimbar, tetapi ketika saudara bertemu dengan orang-orang tertentu dan mereka punya kapasitas untuk memberi nasihat, memberi arahan, memberi petunjuk kepada kita, maka seringkali Tuhan bisa memakai itu untuk menegur kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki sikap hati seperti ini, ulang-ulang ayat di sini bilang, jangan keraskan hati. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana kita bisa terus menikmati hari perhentian itu. Yang pertama, tadi saudara terus mendengarkan, izinkan Tuhan berbicara setiap hari bagi kita. Yang kedua, kalau saudara sudah mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Kalau saudara keraskan hati, maka saudara akan menjadi orang-orang yang tertipu. Yang ketiga, Tuhan selalu juga berbicara melalui orang-orang yang ditempatkan di sekitar kita dalam bentuk memberi nasihat, tuntunan, arahan, petunjuk kepada kita sehingga kita tidak sesat. Ayat yang ke-12, adalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya keras, yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena itu kita perlu menerima nasihat, menegur satu dengan yang lain dalam tuntunan, dalam takut akan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, yang berikut yang bisa kita pelajari, bagaimana supaya kita bisa mengalami rest, tempat, sampai pada tempat perhentian yang disediakan oleh Allah. Saya ajak kita lihat di dalam Ibrani pasal 4. Ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun jalan janji akan masuk dalam perhentian masih berlaku. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Yang berikut, yang keempat, yang kalau kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami rest, tempat perhentian, yaitu jangan kita lamban untuk mendengar suara Tuhan. Kalau kita lamban, kita akan mengalami banyak ketertinggalan. Dikatakan ayat yang pertama tadi, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Kenapa kita mengalami ketinggalan? Karena kita lamban untuk meresponi. Banyak anak-anak kita waktu kita masih sekolah dulu, kalau kita lamban, kalau kita tidak meresponi, kalau kita tidak mengevaluasi diri terus-menerus, maka kita tidak akan naik kelas, kita akan ketinggalan, kita akan tertinggal kelas, akan mengalami namanya penundaan. Janji-janji Tuhan berlaku atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tadi harus mendengar suaranya setiap hari. Yang kedua, jangan keraskan hati. Yang ketiga, terus menerima nasihat seorang dengan yang lain. Yang keempat, jangan lamban terus memberi respon. Lalu yang kelima, ayat yang kedua berkata, karena kepada mereka diberitakan kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Ibu Saudara, kenapa orang tidak bisa mengalami anugerah peristirahatan atau masuk ke tempat perhentian itu? Karena firman yang mereka terima itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Mereka menganggap firman itu udah hanya cuman sebagai kata-kata kosong yang tidak berguna. Kalau saudara, yang terakhir dikatakan situ, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman. Amin.